warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Fitri, karena berkat taufik, hidayah, inayah, kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Az-Zinul Islam. Saya Barida Qoturnada, mahasiswi UIN Khas Jember, akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sikap kita umat muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, semua tahu bahwa dunia sekarang berada dalam keadaan kecemasan dan kesulitan yang sangat dahsyat. Berasal dari apa? Dari COVID-19. Berasal dari Wuhan, menyebar ke Korea, menyebar ke seluruh dunia, hingga sampai di tempat kita, yaitu Indonesia. Sebagai dari akibat penyebaran yang sangat cepat, sehingga penyebarannya ini tidak memandang bulu, tidak memandang yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, anak desa ataupun anak kota. Ratusan orang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Bahkan ribuan nyawa melayang hanya karena COVID-19. COVID-19 sangat menggemparkan dunia. Maka sikap kita sebagai umat muslim, kita harus bisa berikhtiar kepada Allah. Kita harus bisa minta pertolongan kepada Allah. Mengapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Kan ada dokter yang menyembuhkan. Karena dokter itu hanya perantara yang terjadinya penyakit, ada terjadinya obat, adanya obat, hanya Allah yang menciptakan. Dokter perantara untuk menyembuhkan penyakit itu. Sikap kita harus bisa berikhtiar untuk mencari, yaitu bagaimana kita bisa terhindar oleh adanya COVID-19, atau bagaimana kita agar bisa menemukan obatnya. Begitu. Berikhtiar sudah. Kemudian kita harus bertawakal kepada Allah. Allah, fatawakkaltu 'alallah. Kalau hanya berikhtiar tapi tidak bertawakal kepada Allah, apakah kita akan dekat dengan Allah? Tidak. Maka jika sudah berikhtiar, kita harus bertawakal. Kemudian yang ketiga yaitu bersabar. Dalam keadaan genting ini, kita umat muslim harus bisa bersabar menghadapi wabah ini. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 yang artinya, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matilah kami dalam keadaan beriman." Al-Ayah. Mengapa dalam keadaan genting ini kita harus sabar? Apakah kita mampu menghadapinya? Menghadapi situasi yang sangat meresahkan dunia pada saat ini. Kuliah di rumah, kerjanya di rumah, ngantornya di rumah. Kalau kata remaja sekarang, gabut atau boring. Karena apa? Mengapa harus berada di rumah? Untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Maka dalam keadaan ini kita harus bersabar kepada Allah. Luangkan waktu di rumah dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana kita harus
berikhtiar, bertawakal, menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah. Semoga penyakit yang diberinya cepat berakhir. Begitu. Ikhtiar sudah, tawakal sudah, sabar juga sudah. Yang terakhir, doa kepada Allah. Mengapa doa? Karena doa menjadi modal. Modal apa? Modal kita untuk bisa berserah diri kepada Allah, untuk bisa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta semoga COVID-19 bisa segera musnah di muka bumi ini. Semoga kita bisa terhindar dari wabah ini. Semoga keluarga kita, guru kita, dan teman-teman kita terhindar juga dari COVID-19 ini. Minimal kita doa, Allahumma rfahmal bala wal waba. Bisa ditambahkan wa virus corona. Ya Allah, jagalah kami dari bencana, dari wabah, dan dari virus corona. Karena pada saat ini kita harus tetap berada di rumah dan mematuhi protokol kesehatan, maka kita harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, berada di rumah, dan beribadah kepada Allah. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada kesalahan dari ucapan dan kata. Undur mangkolah wala tandur mangkilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.